Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Yang menarik di IMS 2025, di boothnya Chery, ini Chery memperkenalkan produk terbaru mereka dan ini bisa kalian beli. Ini adalah Chery C5 CSH. Kan sebelumnya C5 itu kan antara mobil bensin aja sama mobil listrik. Kalau ini pakai teknologi hybrid teradvance dari Chery Group, yaitu Chery Super Hybrid atau CSH. Nah, makanya mobil ini selain performanya impresif, jarak temunya bisa lebih dari 1000 km. Artinya ini sangat efisien dan kalian bisa beli di harga 399 jutaan. Nah, terjangkau banget kan, kapan lagi mobil di bawah 400 juta, jarak tempuhnya lebih dari 1000 km dan juga fiturnya melimpah. Jadi, penasaran sama mobil ini? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi bisa dibilang Chery C5 CSH ini diibaratkan itu two vibes in one car. Jadi bisa menggabungkan antara efisiensi sama performa yang impresif. Nah, pertama mau kita bahas dulu mesin dan teknologi hybridnya. Oke, ini dia yang menarik nih. Jadi untuk mesinnya dia pakai 4 silinder 1500 cc dengan bantuan turbo. Dikombinasikan dengan baterai 1,83 kWh yang semuanya disambungkan ke roda depan dengan transmisi DHT. Total tenaganya itu mencapai 201 daya kuda serta torsi 310 Nm. Artinya ini udah lebih dari cukup untuk mengelabui medan-medan yang ada di Indonesia. Dan juga untuk akselerasi 0 ke 100 km/jam-nya hanya 7,7 detik dengan kecepatan tertinggi di 175 km/jam. Dan yang menarik juga itu adalah jarak tempuhnya, guys. Jadi kalau baca spek ya dari NEDC-nya itu konsumsi bahan bakarnya bisa 20,4 km/liter. Jadi full tank dengan tangki 51 liter itu jarak tempuhnya bisa lebih dari 1000 km. Artinya untuk efisiensi ini nggak bisa diragukan lagi, cuy. Karena memang Chery Super Hybrid ya, bukan hanya di mobil ini ya, di Chery Tiggo 9, Tiggo 8 itu memang udah terbukti lah secara global kalau memang efisiensinya ini di atas rata-rata. Sekarang kita ngomongin bagian depannya. Ini dia bagian depannya. Jadi bagian depannya itu sama proses dengan Chery C5 yang biasa, yang bensin maupun yang E5. Jadi untuk grill dia ada tonjolan-tonjolan gini, ada tekstur kotak-kotak. Sebenarnya ini masalah selera ya. Cuman menurut gue ini teksturnya lebih gagah. Terus dia lampunya full LED. Yang ini lampu utamanya di bawah, sedangkan yang di atas ini adalah lampu DRL. Terus si C5 ini ngasih emblem Chery yang gede banget. Jadi identitasnya itu kuat banget. Karena ini mobil bensin, jadi masih ada grillnya, guys. Tapi overall, sebenarnya untuk desain bagian depan itu sama persis dengan yang C5. Sama karena di mobil ini udah ada kamera 360, di bagian grill ini ada kamera, serta di bagian atas di kaca itu juga ada kamera. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ini mobil kan masuk ke SUV compact ya. Dia 5-seater, makanya secara dimensi ini cukup compact. Panjangnya cuma 4,4 meter, dia lebar 1,8 meter, serta tingginya cuma 1,5 meter. Jadi untuk jalan-jalanan di Indonesia ini seberang pas. Dibilang kegedean enggak, tapi dibilang kekecilan juga enggak. Dan yang menarik juga, seperti mobil Tiongkok pada umumnya ya, dia itu kualitas plat bodinya itu tebel. Dan juga untuk safety dia akan udah bintang 5 juga. Sama yang menarik, dia itu punya salah satu ground clearance tertinggi di kelasnya yaitu 190 mm. Ini berkat penggunaan peleknya nih. Jadi pelek yang digunakan ini diameternya cukup gede ya. Dia pakai pelek 18 inci dibalut dengan ban 215 profil 55. Dan ini desainnya sama seperti C5 juga. Udah gitu untuk menggunakan suspensi ini bisa dibilang impresif banget. Karena suspensi depan udah menggunakan MacPherson Sturt, sedangkan yang belakang sudah menggunakan Multilink. Jadi udah full independen. Ini juga yang menarik ya. Di mobil ini kan ada sunroof, sama udah tersedia roof rail juga. Dan ini plug and play, kalian bisa langsung pasangin roof box-nya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini kurang lebih sama kayak bagian depan, yaitu desainnya itu serba futuristik. Kalau bagian depan itu kan lampu juga super menipis ya. Bagian belakang itu juga super menipis lampunya. Jadi lampunya udah full LED, dia manjang dari ujung sampai ujung, terus ada emblem Chery-nya yang gede. Udah gitu dia udah tersedia power tailgate. Ini dia bagasinya. Bagasinya cukup luas, dia juga udah disediakan sekat juga.
Sama ada tempat penyimpanan tersembunyi di sini. Ini biasanya buat naruh kabel V2L. Nah, yang menarik juga ini joknya bisa dilipat dengan konfigurasi 60-40 meskipun nggak rata lantai sayangnya. Ketika udah naruh barang misalnya ya, ini kita tinggal pencet aja. Nah, di bagian belakang juga udah tersedia 4 titik sensor parkir. Jadi untuk sensor-sensor di parkir yang sempit, mobil ini sangat memadai sekali. Nah, gue jujur aja penasaran banget sama interiornya. Langsung kita cek aja. Oke, ini dia interiornya. Jadi interiornya ini sangat futuristis. Secara layout ini sebenarnya sama seperti si Chery C5. Bedanya, untuk head unitnya ini lebih gede, yaitu udah 12,3 inci. Jadi kalian untuk pengaturan di layar ini lebih leluasa. Begitu dari head unit ini nyambung ke panel instrumen, dan panel instrumennya ini udah digital yang tampilannya sangat futuristik. Untuk jok, joknya ini nggak begitu empuk jujur aja. Sama bagian depan pengaturannya udah elektrik. Sama dia jenis joknya ini seperti semi bucket karena nggak ada pengaturan headrest. Jadi headrestnya ini udah nyatu guys. Udah gitu kulitnya ini sebenarnya bahannya cukup halus, cuman memang sayangnya nggak begitu empuk. Nah, di konsol tengah ini ada aksen piano black. Ini nambah kesan mewah guys. Terus ada tempat penyimpanan juga, ada 2 buah cup holder, ada wireless charging, serta ada tempat penyimpanan kecil di bagian tengah sini. Udah gitu dia masih ngasih tombol fisik mulai dari tombol on off AC, defogger depan belakang, hazard, sama mode berkendara. Sama ada satu hal yang menarik nih. Biasanya kan kalau child lock itu mengaktifkan ini lewat pintu ya. Kalau di mobil ini tuh lewat konsol tengah di bagian bawah. Dia tempatnya agak tersembunyi ya. Nah, caranya itu ditarik terus diputer. Child lock-nya lagi aktif nih. Nah, kalau ini child lock-nya lagi nggak aktif. Jadi ini tinggal diputer-puter aja, cuman syaratnya harus ditarik gitu. Terus untuk materialnya ini menurut gue premium banget ya, dengan harga di bawah 400 juta. Karena ini soft touch, ini terus ada jahitan asli, ini bahkan di bagian atasnya juga soft touch. Sama ada speaker nih, ini speakernya ada di bagian depan dashboard, terus juga ada di door trim. Sama sebenarnya yang gue suka, ini persneling ada di sini, jadi tangan kita bisa senderan ke konsol tengah. Dia persnelingnya ada di sebelah kanan sini, sama seperti model Chery pada umumnya, ini tinggal ditarik-tarik aja. Untuk setir, dia pengaturannya hanya tilt, sayangnya belum teleskopik ya. Terus dia pengaturannya udah full elektrik, sama di interior udah tersedia sunroof, tapi belum panoramik. Dia juga pengaturannya udah elektrik lewat bagian atas ini. Nah, kita akan explore head unitnya ada apa aja ya. Ini jujur aja head unitnya agak lemot, jadi sensitivitasnya agak kurang ya. Nah, kita ke setelan kendaraan, ada kompas, terus ada kiblat, ada kamera panorama nih. Kalau kalian mau settingan kamera 360 ini bisa banget. Terus ada pengaturan ADAS juga ya di sini. Kalau kalian nggak suka fitur-fitur ADAS kekinian, kalian bisa menonaktifkan lewat sini. Terus tuh mobil ini sebenarnya udah voice command. Tinggal pencet bagian sini. Yang menarik dia udah tersedia fitur pemanas setir. Jadi untuk di daerah dataran tinggi, fitur ini ngebantu banget. Nah, gue penasaran sama duduk di row keduanya. Yuk kita cobain. Aduh. Ini joknya enak banget ya. Dia kulitnya itu banyak halus, sama dia teksturnya masih cukup empuk. Udah tersedia armrest juga di sini dengan 2 buah cup holder. Terus ada lampu baca di sini. Karena dia nggak panoramic sunroof yang kecil sampai belakang, makanya dia bisa naruh lampu di bagian tengah sini. Nah, gimana dengan space-nya nih? Oke. Di depan posisi nyetir gue ya. Gue nyetirnya memang agak selonjoran. Ini legroom-nya masih kesisa cukup banyak, sedangkan headroom-nya juga masih kesisa cukup banyak. Nah, kalau misalnya joknya di fullin seperti di jok penumpang, ini space-nya sangat lega ya. Jadi kalau misalnya nggak ada penumpang depan, ini jok depan dimajuin aja. Jadi space kalian tuh udah lebih maksimal. Terus di bagian belakang ada 2 buah colokan ya, ada USB sama Type C, terus ada AC juga. Kisinya ini di bagian tengah dan rasanya masih cukup dingin. Karena ini 5-seater, di bagian tengah sini ada headrest-nya. Sama yang gue suka itu adalah desainnya. Ini sebenarnya desainnya mirip, bukan mirip ya, sama banget dengan C5. Nih, dia ada jahitan-jahitan aslinya, terus material ini soft touch, dan desainnya itu futuristik guys.
Jadi kesimpulannya, Chery C5 Cesa ini adalah mobil yang cocok buat lo yang menyukai rasa berkendara yang sporty, tapi efisiensinya itu maksimal banget karena jarak tempuhnya itu bisa lebih dari 1000 km. Apalagi dengan efisiensi sebagus itu, harganya masih di bawah 400 juta. Jadi kapan lagi? Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah.